Bangsa Israel sangat-sangat menantikan Shekinah glory itu. Lewat apa? Adanya tabut perjanjian, tabut Allah. Ketika Yesus lahir, Yesuslah Shekinah glory itu. Shekinah glory yang berinkarnasi. Firman menjadi daging, firman menjadi manusia. Dan Immanuel, Allah menyertai kita. Ketika Yesus sampaikan paradigma baru ini, orang-orang nggak siap. Apakah kelihatan? Oke. Jelas. Ya. Jelas, Pak. Ya, puji Tuhan. Nah, malam ini kita mau merenungkan tentang kelahiran Yesus membawa paradigma baru. Kalau gembala sidang kita mencanangkan tahun ini, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru, ternyata Yesus itu sudah memulainya 2000 tahun yang lalu. Nah, seperti apa dan bagaimana paradigma baru yang Yesus ajarkan, sampaikan, nanti kita akan sama-sama pelajari. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa sih itu paradigma, ya kan, supaya kita nggak salah mempersepsikan bahwa paradigma itu mungkin ada yang berpikir oh semacam kayak apem gitu kan, gue apem. Enggak, beda banget ya. Nah, ini ada beberapa pendapat tentang paradigma. Tetapi kesemuanya itu punya satu benang merah yang sama. Nah, apa? Ya, yang pertama, saya ambil 4 saja. Yang pertama itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma itu merupakan model dan kerangka berpikir. Jadi kalau kita buat karangan, dulu waktu lagi sekolah kan kita sering buat pelajaran bahasa Indonesia mengarang ya. Nah kan dibuat kerangka karangan dulu. Nah itulah kerangkanya, kerangka berpikir kita. Menurut ensiklopedia, paradigma itu adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang mempengaruhi dalam berpikir, kognitif, bersikap atau afektif, dan bertingkah laku, konatif. Ya, mungkin ada yang senang belakangnya tif gitu kan. Nah, yang ketiga, menurut buku Seven Habits of Highly Effective People, karangan Stephen Covey, paradigma itu seperti kacamata katanya. Jadi yang membantu, ya kalau kita yang memakai kacamata ya, kayak seperti saya ini, kenapa saya pakai kacamata? Untuk membantu agar memperjelas melihat sesuatu. Itu fungsi kacamata. Jadi paradigma itu seperti kacamata yang akan membantu kita memperjelas apa dan seperti apa yang sedang kita perbincangkan. Dan yang terakhir, paradigma itu berasal dari bahasa Yunani ternyata. Kata Yunani terdiri dari kata para yang artinya di samping dan deigma yang berarti contoh, model, atau cara pandang. Jadi mungkin ada yang bilang, ribet banget Pak, gitu kan. Ya, simpelnya aja, paradigma itu adalah cara pandang yang mempengaruhi pola pikir, sikap, dan tingkah laku seseorang. Ketika paradigma seseorang benar terhadap sesuatu yang sedang dihadapi, maka dia akan bisa menyelesaikan problem dia itu dengan benar. Tapi ketika dia punya paradigma yang salah, akan jadi berantakan. Nah, ada satu ayat dalam firman Tuhan yang berkata, begitu pula anggur yang baru, Matius 9 ayat 17, anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang. Dan kantung itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantung yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya.
Ayat ini tian yang begitu kuat adalah sesuatu yang baru harus disimpan di dalam wadah yang baru. Anggur yang baru harus disimpan dalam kantong anggur yang baru. Sesuatu yang baru itu harus ditampung dalam wadah yang baru. Karena tanpa ada yang baru, maka yang baru yang sedang kita hadapi itu akan sia-sia. Nah, sesuatu yang baru harus ditampung dalam wadah yang baru, karena seringkali, tanda kutip, gara-gara wadah yang lama, maka sesuatu yang baru akan menjadi sia-sia. Di mana contohnya? Yesaya 43 ayat 18-19, ayat ini sering disampaikan oleh gembala sidang kita. 18 berkata firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ini lebih tua lagi umurnya. Dahulu, purbakala, lebih tua lagi. Artinya lebih lalu lagi. 19, lihat, aku kata Tuhan, hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Itu satu hal yang boleh dibilang aneh bin mustahil. Ya kan? Tetapi ini yang Tuhan katakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Artinya yang pola pikir yang lama yang berpikir itu mustahil, Tuhan katakan tidak lagi mustahil. Kata ingat-ingat di sini itu menggunakan kata Ibraninya adalah zakar. Salah satu makna dari kata zakar ini adalah memunculkan ingatan lama dan membuatnya menjadi kenang-kenangan. Di sini Tuhan katakan janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Ya, ini maksudnya adalah memunculkan ingatan lama dan membuatnya menjadi kenang-kenangan. Artinya memunculkan ingatan yang lama dan bernostalgia. Ini yang Tuhan tidak mau. Kenapa? Karena kalau kita masih pegang ayat yang ke-18, kita masih memunculkan ingatan lama dan bernostalgia dengan memori lama kita, ayat 19 tidak akan bisa kita alami. Jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara, tidak mungkin kita bisa alami. Kenapa? Karena kita masih punya ingatan masa lalu. Ingatan masa lalu yang Tuhan katakan, jangan ingat-ingat. Kenapa? Karena itu penghalang untuk kita bisa mengalami jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan di tahun 2022. Tetapi seperti apapun yang Tuhan kerjakan di tahun 2022, itu tidak akan pernah bisa berdampak buat kita kalau kita tidak memiliki paradigma yang baru. Bisa nangkap ya Bapak Ibu ya? Semujizat-mujizatnya yang Tuhan kerjakan di tahun 2022, kalau kita masih pakai paradigma yang lama, kita akan bilang, nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Makanya Gembala Sidang kita berkata, tahun paradigma yang baru. Nah, menyambung ke kehidupan Yesus, tadi dikatakan kelahiran Yesus membawa paradigma yang baru. Ternyata selama Yesus melayani di dunia, itu Yesus mengalami banyak pertentangan. Kenapa? Karena orang-orang pada saat itu tidak siap dengan paradigma yang baru yang Yesus ajarkan kepada mereka. Nah, seperti apa paradigmanya? Yuk, mari kita akan kupas satu-satu. Yang pertama, paradigma baru yang Tuhan ajarkan buat kita. Pemimpin adalah pelayan.
sekian generasi, sekian ratus, bahkan mungkin sekian ribu tahun berjalan, pemimpin adalah pemimpin, pelayan adalah pelayan, pengikut adalah pelayan, anak buah adalah pelayan. Tetapi Yesus mengajarkan paradigma yang baru, pemimpin adalah pelayan. Wow, ini sesuatu yang istilahnya memutar kepala orang tuh, kok aneh ya, kok aneh ya. Tetapi ini yang Yesus ajarkan. Lukas 22 ayat yang ke-26 dengan jelas berkata, yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Yesus ajarkan paradigma yang baru, pemimpin adalah pelayanan. Yesus ajarkan paradigma yang baru bahwa pemimpin itu harus melayani. Pemimpin itu bukan dilayani, pemimpin itu harus melayani. Makanya seorang gembala domba yang benar, dia pasti akan melayani domba-domba gembalaannya. Nangkep ya Bapak Ibu? Itulah yang Yesus ajarkan, gembala domba itu berjalan di mana? Di depan. Artinya dia yang menuntun domba-domba gembalaannya, dapat rumput yang hijau, dapat air yang sungai yang berair, dipelihara kehidupannya. Yesus sudah memberi contoh. Yesus lahir, rela lahir di kandang domba. Mari kita sama-sama renungkan, Yesus itu Allah yang the Almighty God. Allah semesta alam, Raja segala raja. Dia mengosongkan itu semua dan lahir di kandang domba. Mari kita renungkan Bapak Ibu, sejelek-jeleknya kita, semiskin-miskinnya kita, adakah orang yang lahir di kandang binatang? Saya rasa tidak ada. Betul ya? Yesus sudah begitu lepaskan, lucuti semua. Dia yang seharusnya dia yang istilahnya kita agung-agungkan, tapi dia rela lahir di kandang domba. Kenapa? Karena Yesus mau tunjukkan, aku datang untuk melayani. Melayani apa? Menebus dosa umat manusia. Yohanes 13 ayat yang ke-12 berkata, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ya. Nah, ayat 13 sampai yang ke-15 menunjukkan apa? Teladan yang Yesus berikan. Pemimpin yang melayani. Di mana-mana yang melayani pembasuhan kaki itu adalah pelayan, bukan pemimpin. Tetapi Yesus mengajarkan pemimpin adalah pelayan. Pemimpin adalah yang melayani. Paradigma pertama yang Yesus ajarkan. Ketika Yesus sampaikan ini, banyak kontradiksi dalam pikiran orang-orang zaman itu. Ini ajaran baru yang aneh. Iya kan? Mana ada pemimpin yang melayani? Pemimpin itu dilayani. Tetapi Yesus membawa paradigma yang baru. Yang kedua, paradigma apa? Terminologi Immanuel. Ya, kita sama-sama tahu Matius 1 ayat 23 itu bicara Maria kedatangan malaikat Gabriel. Ya, Gabriel memberitahu bahwa Maria akan mengandung, melahirkan anak laki-laki dan dinamakan dia Immanuel. Apa artinya Immanuel? Allah menyertai kita. Tetapi sebenarnya, yuk kita renungkan. Allah berjanji menyertai bangsa Israel. Tandanya apa? Tabut perjanjian.
Nah, penyertaan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel ini diakui oleh bangsa-bangsa yang di sekeliling bangsa Israel. Bilangan 14 ayat 14 berkata, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa Engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini. Ya, orang-orang sekitar bangsa Israel itu mengakui bahwa bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Bangsa Israel sangat-sangat menantikan Shekinah glory itu. Lewat apa? Adanya tabut perjanjian, tabut Allah. Ketika Yesus lahir, Yesuslah Shekinah glory itu. Shekinah glory yang berinkarnasi. Firman menjadi daging, firman menjadi manusia. Dan Immanuel, Allah menyertai kita. Ketika Yesus sampaikan paradigma baru ini, orang-orang nggak siap. Shekinah glory itu tabut perjanjian. Bahkan tabut perjanjian itu pada zaman Yesus lahir itu sudah tidak ada dalam bait Allah. Ya, bait Allah, ruang maha kudusnya kan harusnya isinya apa? Tabut perjanjian kan? Tetapi kosong, nggak ada. Tuhan izinkan itu hilang. Kenapa? Karena Tuhan mau tunjukkan Shekinah glory itu sudah berinkarnasi dalam sosok Yesus. Yesuslah Immanuel, Yesuslah firman yang menjadi daging, Yesuslah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Wow, terminologi Immanuel, orang nggak mudeng. Kenapa? Karena mereka masih pakai paradigma yang lama. Yang ketiga, terminologi Bapa. Matius 6 ayat yang ke-1. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Yesus menggantikan terminologi Tuhan dan umat menjadi terminologi Bapa dan anak. Wow. Bangsa Israel itu selalu punya paradigma Tuhan itu Tuhan nun jauh di sana. Saya umatnya. Tuhan ya Tuhan. Tetapi Yesus ajarkan paradigma yang baru. Bahwa dia bukan hanya Tuhan. Dia itu Bapa. Ya. Afi. Ya. Dia adalah Bapa. Abba. Wow. Yesus ajarkan terminologi Bapa dan anak. Bukan hanya sekedar Tuhan dan umat. Makanya Yesus mengajarkan agar kita berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Yesus berulang kali bilang, Bapamu yang di sorga, Bapamu yang di sorga. Itu ada 13 kali kalimat itu disampaikan. Nah, gematria angka 13 itu bicara God is love. Mungkin orang dunia paradigmanya masih berpikir angka 13 itu adalah angka sial, iya kan? Nah, saya sempat kupas tentang angka gematria 13 ini dengan judul angka 13 bukan angka sial di channel Ini Manaku. Jadi Bapak Ibu yang mau ini silahkan buka di channel Ini Manaku, angka 13 bukan angka sial. Saya akan kupas banyak hal di situ. Nah, ada 13 kalimat Bapamu yang di sorga. Bukan kebetulan ada 13 kali diucapkan. Yesus mau sampaikan begini.
Tuhanmu itu adalah Bapakmu, dan Bapakmu itu adalah Bapak yang kasih. Wow. Kita punya paradigma yang baru. Bapa kita di sorga adalah Bapa yang penuh kasih. Karena dia adalah kasih itu sendiri. Bapa kita di sorga bukan Bapa yang bertangan besi. Bukan Bapa yang kejam. Tetapi Bapa yang penuh kasih. Ya. Wow. Bahkan Bapa kita di sorga adalah Bapa yang kekal. Afiat. Wow, luar biasa, luar biasa. Ya, nah, yang keempat, paradigma yang keempat yang Yesus sampaikan. Matius 6 ayat 5 sampai yang ke-6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Ayat yang ke-6, tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu, disebut lagi kan, Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apa paradigma baru apa yang Yesus sampaikan? Bahwa doa adalah hubungan, bukan tontonan. Orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala punya paradigma doa adalah tontonan. Makanya mereka banyak yang bersikap munafik. Mereka berdoa di tengah-tengah di tikungan jalan raya, berdoa berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan bersuara keras-keras supaya kelihatan, wah, rohani, rohani. Padahal tidak seperti itu. Yesus ajarkan doa adalah hubungan. Hubungan apa? Hubungan pribadi kita dengan Bapa kita di sorga. Kalau doa itu adalah hubungan, makanya kitab Ibrani berkata apa? Tahta dia adalah tahta kasih karunia. Datang kepada tahta kasih karunia. Saya percaya setiap kita sering menonton film-film kerajaan ya. Seorang raja tidak mudah ditemui oleh sembarangan orang. Setuju ya? Tetapi Bapa kita, Tuhan kita adalah Bapa yang di sorga. Itu duduk di tahtanya disebut tahta kasih karunia. Artinya anytime, anywhere kita bisa temui Tuhan kita. Kenapa? Karena Yesus ajarkan doa adalah hubungan, bukan ritual keagamaan. Wow. Jadi ketika kita punya paradigma doa itu adalah hubungan, masihkah kita sulit berdoa? Masihkah ketika kita disuruh berdoa kita stres? Ya kan? Atau mungkin stres. Ya, stres nih kakaknya stres. Ya. Ketika kita disuruh doa, kita kebingungan merangkai kata-kata sehingga kita berkata, "Oh Tuhan yang jauh di sorga sana, izinkanlah saya hamba-Mu ini yang serba bersalah ini." Waduh, jadi puitis sekali. Mari kita renungkan. Doa adalah hubungan. Ketika anak kita ketemu kita, contoh, anak kita minta uang kepada kita, ngomongnya seperti apa? Apakah dia ngomongnya seperti ini? Ayahanda yang baik hati, izinkanlah Ananda meminta sedikit uang daripada ayahanda, karena Ananda mau jajan. Apakah seperti itu? Atau dengan lugasnya dia berkata, "Papa, dompetnya mana? Aku mau jajan nih." Kalau lama, ngomongnya apa? "Buruan sih Pak, cepetan dong, keburu tukang es krimnya lewat." Betul? Iya kan? Kenapa? Karena anak kita punya hubungan dengan kita. Setuju?
Ini yang Yesus ajarkan, paradigma yang baru ini. Doa adalah hubungan, bukan satu tindakan agamawi. Doa itu bukan ritual keagamaan. Doa adalah hubungan. Wow. Ya, itu yang direstorasi sama Yesus. Karena sekian ratus tahun berlangsung, Yesus melihat bangsa Israel berdoa hanya sebatas ritual, tidak punya hubungan. Tragis ya, bahkan imam kepala melakukan hal yang sama. Yang kelima, yang terakhir ya, supaya nggak terlalu panjang. Nanti kalau semua dikupas bisa sampai besok pagi, semalam suntuk kayak wayang deh. Ya, yang kelima, target pengenalan kita akan Tuhan adalah menjadi intim. Paradigma yang kelima yang Yesus ajarkan adalah, kalau kita berkata, aku kenal Tuhan, pertanyaannya, apakah kita sudah intim dengan Tuhan atau belum? Wow. Matius 7 ayat yang ke-23 berkata, pada waktu itulah aku, kata Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. I don't know you. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang yang diusir Tuhan adalah orang yang tidak dikenal Tuhan. Setuju ya? Nah, di sini dikatakan ayat 23 ini adalah sambungan dari ayat 21-22. Silakan baca Bapak Ibu. Apa yang terjadi, yang tercatat dalam 21-22. Itu luar biasa bukan? Mengusir setan, bernubuat, luar biasa sekali kan? Sepertinya orang-orang yang melakukan ini sepertinya mereka kenal Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Setuju ya? Tetapi yang Tuhan Yesus ajarkan, paradigma barunya apa? Kalau kita mengaku kita mengenal Tuhan, sudahkah kita intim dengan Tuhan? Dari mana kita tahu? Kata mengenal di sini tadi dikatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, kata mengenal di sini, kata Yunani yang digunakan adalah ginosko. Ginosko itu punya arti, salah satu artinya adalah intim. Seperti hubungan suami istri. Wow. Jadi kalau dikatakan saya kenal Tuhan, tetapi saya tidak intim dengan Tuhan, itu artinya Tuhan bilang gini, ondok lu. Jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan bilang I don't know you. Nyah. Yesus ajarkan paradigma barunya apa? Kalau kita bilang, aku kenal Tuhan, sudahkah kita intim dengan Tuhan? Iya kan? Orang Farisi, ahli Taurat, kurang apa dia, dalam tanda kutip ya, kurang apa dia, sepertinya dia tuh, kurang apa dia tuh kenal Tuhan gitu loh. Iya kan? Namanya ahli Taurat, hafal. Taurat itu hafal banget. Kurang apa dia? Kurang apa mereka? Tetapi Yesus merestorasi, memberi paradigma yang baru, bahwa kalau kamu bilang kamu kenal Tuhan, kamu harus intim dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar perkataan. Makanya tidak heran Gembala Sidang kita terus berkata, intim dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Itulah paradigma baru yang Tuhan mau kita lakukan di tahun ini. Nih. Nah, apa kesimpulannya? 3 aja, nggak usah banyak-banyak ya. Yang pertama, Tuhan kita bersifat progresif, bukan statis. Jadi jangan pernah puas dengan paradigma lama. Mungkin paradigma kita hari ini tidak akan terpakai untuk hari esok. Kenapa? Karena Tuhan kita progresif. Katakan sama-sama progresif. Iya kan? Tuhan kita Tuhan yang progresif. Jadi jangan pernah puas dengan paradigma yang lama. Oh, dulu cara ini berhasil. Oh, dulu
pola ini berhasil, Tuhan mau katakan, aku ini progresif, kata Tuhan. Amin. Yang kedua, kegagalan mengubah paradigma akan berakibat gagalnya kita mengikuti gerakan atau gelombang Tuhan. Get the point? Seringkali yang membuat gerakan gelombang Tuhan seperti tanda kutip sia-sia. Kenapa? Karena anggur baru itu disimpan dalam kantong kulit yang lama. Ya. Dan yang ketiga, jangan minta anggur baru jika kita tidak siap dengan kantong anggur yang baru. Sering kita berkata, Tuhan, pengurapan-Mu yang baru Tuhan, berikan aku hikmat-Mu yang baru Tuhan. Tetapi kantong anggur kita, kantong anggur yang lama. Kalau kita masih punya paradigma yang lama, kalau kita masih punya kantong anggur yang lama, stop, minta anggur baru sama Tuhan. Kenapa? Pasti Tuhan gak akan berikan, karena akan sia-sia. Amin. Biarlah ketiga hal ini boleh menjadi perenungan kita, bahwa kelahiran Yesus membawa paradigma baru. Paradigma baru yang harus kita miliki untuk kita masuki tahun 2022 ini, tahun paradigma yang baru. Terakhir, saya akan tutup dengan jalan-jalan ke Gunung Semeru. Harus siapkan daya tahan. Mari siapkan paradigma baru agar selaras dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host.